Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021. Saya mau bercerita tentang profesi. Jadi, profesi, apapun itu profesinya, entah guru, entah dokter, entah pejabat, entah pemulung, dari kelas atas, menengah, sampai ke bawah, apapun itu, atau bahkan sebagai aparat seperti tentara, TNI, dan polisi, artis, apapun itu, di dunia hiburan, di dunia keartisan, di dunia keagamaan, di dunia pendidikan, masih banyak lagi, apapun itu. Yang jelas, apapun pilihan kita, profesi kita, terkadang bisa membawa kita pada antara arus baik dan arus buruk. Nah, itu berpengaruh pada diri kita sendiri. Saya di sini pas banget ya, karena saya melihat. Jadi bercerita pas kebetulan saya melihat, dan mungkin saya juga mengalami, dan itu sangat berpengaruh, berpotensi pengaruh pada diri kita sendiri. Misalkan contoh, misal saya sebagai artis, saya menjalani sebagai artis. Ya memang benar, saya menjalani, saya masuk entertain, saya masuk ke dunia entertain, sekolah. Di saat saya ketemu sama orang baik, ya alhamdulillah. Tapi di saat orangnya sih mungkin baik ya, tapi karena tuntutan dari atas ke atas, dari akhirnya kan jadi penekanan, dan bisa jadi merubah kepribadian kita gitu. Jadi kita menyesuaikan peran yang dibutuhkan. Misalkan saya pakai kerudungan, tiba-tiba saya harus buka kerudungan. Nah, itu karena tuntutan pekerjaan, dan akhirnya mau gak mau saya harus jalani, walaupun hati saya menolak. Dan rasanya pada saat itu saya itu pengen pulang, tapi karena banyak CCTV, daripada nanti jadi viral bahwa yang datang orang si ini lalu dia melarikan diri, kan lebih heboh lagi, dan itu merugikan diri kita sendiri. Aduh, kayaknya tuh bertolak belakang. Jadi dari situ kadang-kadang ada dunia jebakan. Kita misalnya baik, masuk ke dunia mana gitu, akhirnya kita jadi semacam kayak masuk jebakan gitu, masuk ke lingkaran, zonanya yang nggak membuat kita jadi aman, zonanya tuh nyimpang, dan mau nggak mau itu harus dijalanin. Misalnya kayak orang di luar sana yang udah teken kontrak, dan orang berbagai banyak hal melakukan yang negatif, yang apa, demi sebuah like, demi sebuah popularitas. Tapi untuk apa kalau ujung-ujungnya stres, depresi, beban mental, nggak bisa ketawa hahihi. Fisik itu harus kuat, dan masih banyak lagi. Terus itu bisa merubah karakter pribadi kita. Misalkan kitanya yang tadinya baik, ketemunya karena dunianya seperti itu, kan jadi menyesuaikan diri, dimana kita pijak. Ya syukur-syukur alhamdulillah ketemunya sama yang baik. Tapi kalau misalkan kita masuk ke dunia peran, nah itu kan banyak banget orang berkarakter. Bahkan di sebelah kita aja itu nggak bisa main sapa-sapaan, kecuali di depan layar. Nggak seperti kayak orang bertetangga pada umumnya, ngobrol hahaha. Nggak seperti itu. Kadang mereka juga punya tugas yang harus menghafalkan skripsi, mengetahui latar belakang apa ini, masuknya benang merahnya apa. Jadi nggak bisa kayak orang biasa. Jadi kayak ada
masing-masing ada, kalau misalkan yang belum biasa ya, ada beban mental lah, nggak bisa ceria lah, sangat tertekan, dan harus fresh depan kamera. Itu tuntutannya itu. Mungkin kalau misalnya yang udah biasa depan kamera, yang kayak gimana, emang kerjaannya sehari-hari seperti itu, enak-enak aja. Jadi kalian yang belum pernah, ya karena merintis, diuji juga kesabaran, keikhlasan, tapi jangan sampai merubah karakter pribadi diri kamu sendiri. Jangan sampai terpengaruh sama orang-orang di luar sana yang perbuatannya gimana gitu, jadi merugikan diri kamu sendiri. Kita jadi tahu ya, dapat ilmu. Ada lagi misalkan seorang kayak aparat gitu, kayak polisi gitu. Nah, polisi juga tuh bertantangan juga ya. Dia di situ pekerjaannya bagus, penegak hukum, dan berurusan sama orang kriminal, orang narkoba, orang penjahat, ya kan. Kadang dia belajar psikologis orang, mengetahui bisa gitu, karena itu ada ilmunya. Tapi kalau yang bagus menjalaninya, dia selamat. Mungkin untuk bisa jadi naik pangkat, bisa jadi jabatannya jadi tinggi. Tapi ada juga yang tergelincir, misalkan kayak orang pekerjaannya bagus, kayak aparat gitu bagus, misalkan dia di bidangnya menyelesaikan untuk orang-orang narkoba gitu, dan dia sendiri nyobain, dia sendiri yang mengerjakan, mencicipi, dan masuk lingkungannya memang karena pekerjaan, memang harus masuk ke dunia hiburan gitu. Akhirnya mau nggak mau juga dia harus masuk. Dan ya nggak tahu ya, antara acting dan beneran nggak tahu, wallahu alam. Yang bersangkutan lah yang yang melaksanakannya. Tapi gitu, setiap pekerjaan, entah artis, entah guru, entah apapun itu ya yang kita ambil, pasti ada min dan plusnya. Ada bisa bagus buat diri kita yang menjalani kalau memang bagus. Kalau misalnya nggak bagus, mikir kita tuh punya keluarga, punya anak, punya keturunan, punya sanak famili yang di kanan kiri kita gitu. Jadinya inget-inget, kayak saya juga kerja, inget-inget jadinya, inget sama keluarga. Kalau misalnya kita dijahatin orang, ya udah urusan dia. Kalau misalnya kita baik sama orang itu nggak bisa balas, ya udah itu urusan dia. Namanya kita berbuat baik kan, balasannya itu belum tentu nyampenya itu kan sama kita. Belum tentu yang apa yang kita perbuat nyampenya tuh ke kita lagi gitu, balik lagi ke kita. Belum tentu juga, kita kan punya keluarga yang mungkin apa yang kita lakukan kebaikan pada orang lain, mungkin dibalasnya ya bisa buat suami, bisa buat anak kita, mungkin buat keluarga kita kan gitu. Ya intinya Tuhan itu gak tidur lah. Jadi apapun pekerjaannya, tetap kita jaga diri, mawas diri. Ya mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita ya. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Mungkin kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita mau diambil nyawanya pada saat salah, bisa aja. Tapi karena Tuhan sayang sama kita, makanya kita selalu berdoa, selalu minta rahmatnya. Kita minta rahmatnya. Tanpa kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya,
kita nggak ada apa-apanya. Jadi kita berdoa, kita selalu minta rahmat dan hidayahnya untuk kita dimanapun kita berada. Jadi di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita hilap, di saat kita mungkin lupa, kita selalu diingatkan. Mungkin diingatkan melalui dari banyak caranya. Diingatkan melalui dari teman kita, melalui dari handphone kita, seperti kayak tausiah gitu. Banyak. Selama dia jalannya di zona aman ya, misalkan di zonanya yang baik-baik gitu ya, walaupun ketemu yang buruk-buruk ya ketemu lagi sama yang baik. Ya apapun itu pekerjaannya, dijalani aja yang baik. Semoga kita selalu diberikan kemudahan apapun profesi kita, diberikan rezeki yang halal barokah, nyaman untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri juga ya. Saya juga manusia yang pernah melakukan kesalahan. Nggak ada yang manusia sempurna, nggak ada. Kalaupun ada manusia yang sempurna, kayaknya ajaib banget gitu, ajaib banget. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kita belajar menginspirasi orang lain ya. Saya punya cerita, mungkin terinspirasi orang lain, dan orang lain pun juga mungkin terinspirasi oleh saya. Jadi banyak hal di luar sana, apapun kalian tuh nggak sendiri. Saya juga banyak banget problem saya, tapi saya berusaha untuk tetap happy, tetap tegar, tetap ya mudah-mudahan selalu ada jalan. Apapun itu yang kita hadapi masalah di dunia ini, mudah-mudahan selalu ada jalan. Allah selalu bersama kita. Mungkin cerita dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, perbuatan, mungkin ucapan saya yang kurang berkenan. Ada yang salah, saya mohon dimaafkan ya. Kesalahan pasti punya saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan ada masukan, kritikan, boleh di komen aja. Mungkin sayanya kurang memaparkannya. Makasih yang udah mendengarkan, makasih juga atas supportnya. Tetap semangat, tetap sehat selalu di suasana seperti ini, di suasana pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya, agar semua kembali normal. Karena kasihan banget yang pedagang-pedagang, suami saya termasuk pedagang, dan rezekinya dari situ. Kalau misalkan semuanya macet, itu berasa banget yang ada di rumah, mempengaruhi yang ada di rumah. Jadi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jangan ada lagi namanya pandemi lagi. Cukup di tahun 2020 sampai 2021. Dan Maret anak saya nggak sekolah di tahun 2020. Maret tanggal 16 Maret 2020 itu mulai nggak masuk. Dan kalau sampai tanggal 16 Maret 2021 berarti kan udah setahun ya. Cukup. Mudah-mudahan kita menjadi orang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih bisa memaknai hidup dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.